Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Om Masyu. Kali ini di video saya akan memperkenalkan fungsi-fungsi dari tombol keyboard yang ada pada kita. Jadi dalam banyak aplikasi biasanya tombol-tombol yang kita gunakan ini memiliki fungsi yang berbeda. Namun tidak sedikit juga aplikasi atau pengolahan kata, pengolahan angka seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, kemudian Access, biasanya pada tombol keyboard memiliki fungsi yang sama. Baik, akan kita mulai. Jadi tombol keyboard itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah typing type. Jadi seperti A, B, C, dan seterusnya ini kita sebut dengan typing type. Kemudian ada juga yang namanya function. Function itu terdiri dari F1, F2, dan seterusnya. Tentu saja dalam berbagai hal tombol-tombol itu memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian ada yang namanya numeric type. Jadi tombol-tombol itu seperti tombol 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu disebut dengan numeric. Kemudian yang terakhir adalah tombol kontrol. Jadi biasanya seperti CTRL, Shift, dia akan memiliki fungsi bila digabungkan dengan tombol-tombol yang lainnya. Baik, akan saya contohkan. Kita gunakan yang pertama typing type terlebih dahulu. Saya akan coba menulis saya suka makan. Nah, kemudian kita gunakan tombol space untuk mengakhiri kata, untuk memberikan jeda. Ini disebut dengan tombol space. Kita klik, maka apa yang sudah kita tulis menjadi ada pemisahnya seperti itu. Suka makan. Oh maaf. Kita beri space lagi. Maka akan mengakhiri kata. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah saya akan menggunakan tombol caps lock, di mana tombol caps lock ini fungsinya sebagai pengubah huruf. Jadi yang awalnya kita tulisan ini adalah ordinal atau huruf kecil, kita akan mengubahnya menjadi huruf kapital seperti ini. Kita klik sekali, maka seluruh hurufnya akan menjadi huruf kapital. Bahkan ketika kita sudah menekan caps lock sekali, tombol yang ada pada angka 1, angka 2, kalau kita perhatikan baik-baik, di sini ada tanda seru, ada @ di angka 9 ada buka kurung, maka dengan begitu yang kita tekan bukan nomor 9-nya, melainkan adalah tanda buka kurungnya. Seperti itu. Kalau dengan tombol caps lock tanda buka kurung ini tidak bisa aktif, maka yang harus kita lakukan adalah dengan tombol shift. Tekan dan tahan tombol shift-nya. Kita perhatikan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, ketika kita menekan dan menahan tombol shift, maka yang aktif adalah huruf-huruf lain yang ada pada tombol keyboard kita, seperti ini. Kemudian, selanjutnya adalah tombol shift. Oh, maaf. Kemudian selanjutnya adalah tombol enter, di mana tombol enter ini kita gunakan untuk turun satu paragraf ke bagian bawah berikutnya. Jadi tombol enter ini digunakan untuk membuat suatu paragraf baru. Kita klik, maka kedap-kedipnya akan berpindah ke bagian bawah. Kita ketik lagi. Seperti ini. Nah, kemudian juga kalau teman-teman misalkan ada bagian yang salah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya tombol backspace. Ini disebut backspace. Bahkan beberapa tombol keyboard tidak ada tulisannya atau tidak menggunakan huruf, melainkan menggunakan simbol
tanda panah ke arah kiri. Hanya saja fungsinya, hanya saja letaknya dia di bagian atas. Jadi kalau ini kita gunakan untuk tombol arah, kita lihat kedap-kedipnya bergerak ke arah kiri. Tapi kalau tanda panah yang ada di sini, dia berarti backspace, yaitu menghapus karakter ke sebelah kiri seperti ini. Atau juga kalau teman-teman pengen menghapus huruf di sebelah kanan, maka yang akan kita gunakan adalah tombol delete seperti ini. Saya contohkan. Ini tombol delete-nya, kita tekan, maka hurufnya akan hilang satu huruf dari sebelah kanan. Kemudian yang ingin saya contohkan berikutnya adalah tombol page up, di mana kalau teman-teman misalkan membuat suatu dokumen, misalkan dokumennya ada 10 dokumen, kalau yang teman-teman tekan adalah page up, maka dokumen teman-teman akan naik satu halaman ke atas. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat 10 dokumen dan teman-teman berada di dokumen kelima, kalau kita klik page up, maka secara otomatis dokumennya akan berpindah ke halaman 4. Kita klik lagi page up-nya, maka kita akan berpindah secara otomatis ke halaman 3. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berada di halaman kelima dari 10 halaman, kalau kita klik page down, maka kita akan berada ke halaman 6. Klik lagi page down-nya, kemudian kita akan berpindah ke halaman 7. Selanjutnya adalah tombol home. Seperti saya contohkan tadi, kalau kita berada di halaman 5 dari 10 halaman total yang sudah kita buat, kalau kita klik home, secara otomatis kita akan berpindah ke atas, yaitu ke halaman ke-1. Kalau yang kita klik adalah end, maka kita akan berpindah ke halaman yang paling terakhir, yaitu halaman 10. Selanjutnya yang akan saya contohkan, yang akan saya beritahu adalah fungsi tombol CTRL, di mana tombol CTRL ini biasanya digabungkan dengan beberapa tombol lainnya, seperti tombol C yang digunakan untuk mengcopy teks. Saya contohkan, kita blok terlebih dahulu, kemudian saya klik CTRL, klik dan tahan, kemudian klik C, seperti ini. Maka kita sudah melakukan suatu perintah, di mana perintah itu berfungsi untuk mengcopy bagian teks yang kita blok tadi. Selanjutnya kita klik enter. Nah, kalau kita pengen meletakkannya di sini, kita hanya perlu mengklik tombol CTRL-nya lagi, klik dan tahan CTRL, kemudian klik V. Maka apa yang sudah kita kopikan tadi akan tercetak secara otomatis pada bagian yang ada tanda kedap-kedipnya ini. Oh ya, tanda kedap-kedip ini disebut juga dengan pointer, sama seperti tanda panah yang ada pada layar monitor teman-teman. Jadi tanda panah, kemudian tanda kedap-kedip, nah itu disebut juga dengan pointer. Kita contohkan lagi. Teman-teman tidak perlu mengkopinya lagi kalau pengen mempastekan bagian yang ini. Jadi cukup di copy sekali, maka selanjutnya bisa tinggal dipastekan saja. Ada yang salah, maaf. Kita klik paste. Nah, seperti itu. Jadi pastikan kalau teman-teman pengen mempaste tidak ada bagian yang terblok. Jadi kalau misalkan bagian ini kita blok, kemudian kita klik paste, maka bagian yang tadi akan hilang. Jadi pastikan hanya ada kedap-kedip saja, ada fungsi pointernya saja, seperti itu. Selanjutnya adalah saya akan coba ke undo. Nah, seperti ini. Oh iya, tadi yang saya tekan adalah CTRL plus Z, digunakan untuk undo atau kembali ke perintah sebelumnya. Jadi kalau ada teman-teman salah dalam penulisan, tidak usah khawatir. Misalkan teman-teman lagi ngetik
ada pulpen yang jatuh ke keyboard. Nah, jika setelah pulpen itu jatuh, kemudian tanpa disadari teman-teman ada beberapa huruf yang sudah berubah. Saya contohkan seperti ini. Tentunya kita tidak tahu di mana letak dari hurufnya yang sudah berubah tersebut. Teman-teman tinggal klik dan tahan CTRL-nya, kemudian klik Z, maka akan kembali ke perintah sebelumnya. Jadi akan saya contohkan, kita klik dan tahan CTRL, kemudian klik Z, maka huruf yang sudah kita ubah tadi akan kembali ke bentuknya seperti semula. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian juga yang ingin saya perkenalkan yaitu CTRL plus X, di mana digunakan untuk memotong kata. Caranya adalah kita blok terlebih dahulu kata yang ingin kita potong, kemudian kita klik dan tahan CTRL-nya, kemudian klik X, maka tulisannya akan hilang. Tapi tidak usah khawatir, tulisannya tidak hilang 100%, hanya disembunyikan saja. Sehingga nanti kalau kita klik CTRL plus V, maka tulisannya akan muncul dengan sendirinya. Klik dan tahan CTRL, kemudian klik V, maka tulisannya akan muncul seperti ini. Itu saja yang bisa saya beritahu untuk saat ini. Pada teman-teman, jangan lupa CTRL plus C digunakan untuk copy, CTRL plus C untuk copy yaitu menyalin, CTRL plus X untuk memotong atau disebut juga dengan cut, dan CTRL plus V digunakan untuk paste atau menempelkan. Demikian penjelasan sedikit saya mengenai fungsi keyboard. Terima kasih sudah menyaksikan.